Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Mario. Program studi saya sendiri yaitu Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 2312557. Tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu MK, yakni perencanaan pendidikan yang diampu oleh dosen Dr. Helna Lelis MPD. Langsung saja saya membawakan materi tentang konsep dasar perencanaan pendidikan. Konsep dasar perencanaan pendidikan adalah proses sistematis dalam merencanakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pertimbangan yang matang terhadap berbagai faktor yang saling terkait, sehingga pendidikan dapat berjalan efektif dan efisien. Jadi dalam suatu pendidikan pasti ada yang namanya perencanaan, dikarenakan perencanaan itu merupakan langkah awal dari tercapainya suatu hal yang kita inginkan. Lanjut, tujuan perencanaan pendidikan. Ada beberapa tujuan dari perencanaan pendidikan. Yang pertama, mengoptimalkan sumber daya. Mengoptimalkan sumber daya ini yaitu memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada, seperti anggaran, tenaga pengajar, fasilitas, dan waktu. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan. Menjamin bahwa pendidikan yang diberikan memiliki kualitas yang baik dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Jadi dari pendidikan itu harus memiliki kualitas yang terpercaya. Yang ketiga dari tujuan perencanaan pendidikan adalah mencapai tujuan pendidikan itu. Memastikan bahwa tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Yang keempat, menyusun program yang efektif. Membangun program pendidikan yang efektif dan relevan dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Jadi dalam ketika ada pendidikan, kita itu harus menyusun program apa saja. Yang keempat, menyusun program yang efektif. Membangun program pendidikan yang efektif dan relevan dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Yang ketiga, prinsip perencanaan pendidikan. Di dalam perencanaan pendidikan itu pasti ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama, prinsipnya itu ada 5. Pertama, berorientasi pada tujuan. Setiap kegiatan perencanaan harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik. Yang kedua, komprehensif. Melibatkan semua aspek pendidikan, mulai dari kurikulum, metode pembelajaran, evaluasi, hingga pengelolaan sekolah. Yang ketiga, fleksibel. Rencana pendidikan harus bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi. Yang keempat, partisipatif. Melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam proses perencanaan, seperti guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Yang terakhir, berkelanjutan. Perencanaan pendidikan harus bersifat berkelanjutan dan terus dievaluasi untuk perbaikan. Kita masuk ke komponen-komponen perencanaan pendidikan. Yang pertama, kurikulum.
rencana pembelajaran yang mencakup semua materi, tujuan pembelajaran dan metode pembelajaran. Jadi kurikulum itu rencana pembelajaran yang mencakup materi pembelajaran, tujuan pembelajaran dan metode pembelajaran. Personalia, tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai. Fasilitas, sarana dan prasarana. Fasilitas, yang ketiga fasilitas. Di dalam fasilitas itu ada sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajarannya, seperti gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan, dan media pembelajaran. Anggaran, dana yang diperlukan untuk membiayai seluruh kegiatan pendidikan. Waktu, jadwal pelaksanaan kegiatan pendidikan. Yang terakhir, organisasi, struktur organisasi sekolah yang efektif dan efisien. Jadi komponen perencanaan pendidikan yang saya sebutkan tadi, saya ulang, seperti kurikulum. Nah, dengan adanya kurikulum, pasti suatu pendidikan, entah itu pendidikan apa saja, pendidikan kan banyak ya. Intinya dengan adanya kurikulum, pendidikan itu akan lebih tercapai secara efisien, efektif dan efisien. Sebaliknya, dengan tiadanya kurikulum, maka pembelajaran, proses pembelajaran ataupun pendidikan itu akan berantakan, akan tidak sesuai dengan apa yang pendidikan yang kita harapkan gitu. Terus yang kedua, personalia. Di personalia itu tenaga pendidik dan kependidikan, yang artinya tenaga pendidik seperti guru, kependidikan, anak murid, guru, dan lain-lain, yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai. Maka kita nih sebagai intinya atasan itu ya, sebagai atasan itu ketika suatu guru ingin menjadi tenaga pendidik, tenaga pengajar, itu harus memiliki kualifikasi yang sesuai, harus memiliki kriteria yang sesuai agar guru tersebut kita tidak salah memilih guru untuk dijadikannya sebagai tenaga pengajar gitu. Ketiga, fasilitas. Fasilitas itu ada sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran. Nah, seperti gedungnya, media sekolah, media pembelajarannya, laboratorium, perpustakaan. Maka itu yang disebut fasilitas dalam pendidikan. Yang keempat, anggaran. Anggaran dana yang diperlukan untuk membiayai seluruh kegiatan pendidikan. Jadi dalam suatu lembaga pendidikan itu harus ada anggaran. Yang sudah kita ketahui bahwa sesuatu itu butuh yang namanya anggaran ya, dana itu, duit. Begitu pula dengan pendidikan. Yang kelima, waktu itu jadwal waktu seperti apa? Jadwal pelaksanaan kegiatan pendidikan. Jadi kita atur nih suatu jadwal dari kegiatan pendidikannya kita atur bagaimana bagusnya dan bagaimana baiknya. Yang terakhir, organisasi. Struktur organisasi sekolah yang efektif dan efisien. Baik, mungkin tadi materi yang saya bawakan mengenai konsep dasar-dasar pendidikan. Yang terakhir, kesimpulan. Akan saya bacakan kesimpulannya. Di perencanaan pendidikan adalah proses yang kompleks dan terus berkembang. Namun, dengan pemahaman yang baik tentang konsep dasar perencanaan pendidikan, kita dapat menyusun rencana pendidikan yang efektif dan berkualitas. Atas nama Mario, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.